Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Bersama saya dalam video pembelajaran Masyaqah Multimedia Ajar Sholat Jamak Qashar. Ya, betul. Di video pembelajaran ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Ya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami ketentuan sholat jamak qashar dan juga nanti mempraktikkan sholat jamak qashar. Ya, adapun tujuan pembelajaran ada yang pertama adalah kaitannya menjelaskan pengertian sholat jamak, kemudian yang kedua menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jamak, kemudian yang ketiga mengklasifikasikan sholat yang bisa dijamak, yang keempat menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak, dan yang kelima mempraktekkan sholat jamak. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menjelaskan pengertian sholat qashar. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli mengenai sholat qashar. Yang ketiga, mengklasifikasi sholat yang bisa diqashar. Yang keempat, menyebutkan syarat diperbolehkannya pelaksanaan sholat qashar dan mempraktekkan praktek sholat qashar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jamak qashar. Yang ketiga, mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak dan diqashar. Dan yang keempat, menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak qashar. Dan yang terakhir, mempraktikkan sholat jamak qashar dengan benar. Ini adalah tujuan untuk di video pembelajaran ini. Anak-anak semuanya, selanjutnya untuk materi, kita klik di tombol materi, klik ini. Klik saja sekali. Di sini untuk materi yang pertama kita kenali dulu tombol-tombolnya. Ini ada kaitannya dengan materi sholat jamak, kemudian di bawahnya ada sholat qashar. Kemudian di bawahnya lagi sholat jamak qashar, ada niatnya seperti apa, kemudian praktek. Kemudian di bawah juga ada tombol pengertian, dalil, syarat, dan macamnya. Baik, saya klik untuk tombol jamak. Ini adalah materi kaitannya dengan sholat jamak. Pengertian sholat jamak apa itu anak-anak? Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dan asar, dilaksanakan pada waktu sholat zuhur atau asar. Sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib dan isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak. Anak-anakku semuanya, untuk sholat jamak terkadang kita melaksanakannya ketika pada waktu-waktu yang memang harus kita gabungkan. Contohnya ketika kita dalam keadaan perjalanan jauh, maka sholat jamak bisa kita gunakan atau kita laksanakan untuk mempermudah kita. Apakah ada dalilnya? Ada contoh. Dalilnya di sini hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai. Kita baca bareng-bareng yuk. An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhri ila waqtil 'ashri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla an yartahila shalla adh-dhuhra thumma rakiba. Rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasai. Artinya dari Anas ia berkata,
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhiri sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraan. Anakku, ini adalah dalil diperbolehkannya kita menjamak atau menggabungkan dua sholat fardu. Syaratnya bagaimana anak-anak? Ya, kalau kita melihat syaratnya, yang pertama, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km atau 3 pasak ya. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 meter. Yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. Dan yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Dalam 3 kondisi ini, anak-anak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Untuk poin yang pertama, kaitannya dengan jarak, ya, ini para ulama ada beberapa sudut pandang. Maka untuk jarak silakan anak-anak keyakinannya yang mana, ya. Ya minimal kita mengukur jaraknya 80,6 km. Kemudian macam-macam sholat jamak. Nah, kita ke macam-macam sholat jamak. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu ada 2 nana. Yang pertama adalah jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takdim itu adalah sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat awal. Contohnya, ketika anak-anak menggabungkan antara sholat zuhur dan asar dan dilaksanakan pada waktu asar, pada waktu zuhur, nah, itu namanya sholat jamak takdim. Contoh yang kedua, ketika anak-anak menggabung antara sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat, dan pada waktu itu dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Itu namanya jamak takdim, sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat awal. Nah, kemudian yang kedua, sholat jamak takhir, nah, namanya aja takhir, akhir ya. Sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat kedua. Contohnya, zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Ya. Contoh yang kedua, ketika anak-anak menggabungkan antara sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat waktu isya, itu dinamakan jamak takhir. Baik, untuk macam-macam sholat jamak, insya Allah anak-anak mudeng ya, paham ya. Ada 2, yang pertama adalah jamak takdim dan jamak takhir. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Ya, kita pelajari bersama-sama. Pengertian sholat qashar adalah sholat atau menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sekali lagi, menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2
rakaat. Nah, sholat apa saja yang boleh dikosor? Tentunya sholat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat yang tidak boleh dikosor adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Ya. Ini bisa dilaksanakan dengan nanti syarat-syarat yang akan Bapak sampaikan kemudian. Ya. Tentunya diperbolehkannya kita meringkas akan memudahkan kita ketika kita dalam situasi yang memang pada waktu itu kita harus butuh waktu yang cepat, kita mungkin supaya tidak terlalu terburu-buru, maka dalam syariat Islam kita boleh meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dalilnya bisa kita lihat untuk dalil sholat qashar adalah ding. Nah, dalilnya adalah dalil nakli tentang sholat qashar. Kita bersama-sama baca surat An-Nisa dengan bersama-sama membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut serang orang-orang kafir. Quran surat An-Nisa ayat 101. Kemudian hadis kita baca bersama-sama. An Ibni Umar sahibtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalika muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar, saya menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam perjalanan beliau tidak sholat melebihi 2 rakaat. Artinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan yang jauh melakukan safar, tidak pernah melaksanakan sholat 4 rakaat. Ini berarti beliau melaksanakan sholat qashar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun demikian ada syarat-syarat ketentuan yang harus dilaksanakan. Syaratnya adalah apa? Ya, kita bersama-sama. Syarat sholat jamak dan qashar. Ya, sholat qashar. Yang pertama adalah dalam perjalanan yang jauh, yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km jalan, ya, jalan. Ya. Sebagian ulama menyarankan jarak tempuh itu sampai 80,6 km. Ya. Kemudian yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, dan yang ketiga dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Ini untuk poin yang ketiga, tidak harus dalam perjalanan,
Tapi dalam keadaan-keadaan yang memang kita itu sangat khawatir, atau misalkan yang paling bisa kita temui adalah seseorang yang sakit. Orang yang sakit ketika mengqashar sholatnya itu diperkenankan ya. Baik, anak-anakku, kita sudah belajar 2 materi apa saja? Yang pertama adalah jamak, yang kedua adalah qashar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat jamak qashar. Sudah digabungkan, kemudian dipendekkan. Jadi namanya sholat jamak qashar. Apa itu sholat jamak qashar? Sholat jamak qashar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu dan sekaligus meringkas rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Ini untuk sholat jamak dan qashar. Jadi intinya sholatnya digabung, rakaatnya dipendekkan. Namun ingat, untuk yang dipendekkan atau diringkas itu hanya sholat yang berapa rakaat? Iya, betul, yang 4 rakaat. Maka ketika kita sholat jamak qashar untuk maghrib dan isya, maka maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat ya. Jadi jumlah rakaatnya adalah seperti ini anak-anak ya. Jadi sholat, misalkan ini jumlah rakaat pada sholat jamak qashar, termasuk ini jenis-jenisnya ya. Pertama adalah sholat qashar, jamak qashar, takdim, zuhur, dan asar ya. Sholat jamak qashar takdim, berarti kalau takdim itu kan di awal ya anak-anak. Berarti zuhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat, semua dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Namanya jamak itu menggabungkan, qashar membedakan, takdim itu di awal. Nomor 2, jamak qashar takdim maghrib dan isya. Nah, contohnya adalah maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dilaksanakan pada waktu maghrib ya, menggabungkan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib itu rakaatnya adalah 3-2. Kemudian sholat jamak qashar takhir berarti menggabungkan, memendekkan, mengakhirkan. Ya, di sini misalkan sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu asar ya. Dan yang terakhir ini adalah jamak qashar takhir ya. Ya, ini contohnya sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dilaksanakan pada waktu isya. Ini adalah jumlah rakaat sholat jamak qashar. Coba ini tebak anak-anak. Kira-kira ini dilaksanakan pada waktu kapan dan berapa rakaat? Kalau Pak Yusman menyampaikan, Pak Guru bilang seperti ini. Sholat jamak qashar takhir, sholat zuhur dan asar. Coba pelaksanaannya berapa rakaat dan di waktu apa? Ya, coba. Iya, mudah-mudahan jawabannya betul ya. Berarti sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar dan jumlah rakaatnya adalah 2. Oke, ini adalah materi kaitannya dengan sholat jamak qashar. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara niat melaksanakan sholat jamak. Nah, nanti ada niat sholat jamak takdim, jamak takhir, jamak qashar takdim,
dan jamak qashar takhir. Niat sholat zuhur jamak takdim dengan sholat asar. Contohnya ini ya. Anak-anakku, jika anak tidak hafal dengan niat yang berbahasa Arab ya, maka cukup diniatkan di dalam hati. Namun kalau anak-anak ingin memantapkan niat tersebut, maka boleh dibacakan niat-niat sebagai berikut ya. Contoh sholat zuhur jamak takdim dengan asar ya, berarti jamak saja ini. Jumlah rakaatnya adalah 4 ya. Yang pertama adalah sholat zuhur dulu. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'at taqdim lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'at taqdim lillahi ta'ala. Kemudian sholat asar. Setelah selesai langsung berdiri, kemudian niat sholat asar. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'adzuhri jam'at taqdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini ketika dua sholat digabungkan dan pelaksanaannya di waktu duhur ya. Kemudian niat sholat maghrib jamak takdim dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Bacaan niatnya adalah usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a taqdim lillahi ta'ala. Atau setelah selesai sholat untuk sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghrib jam'a taqdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini anak-anakku semuanya niat sholat jamak takdim ya. Jadi di sini tetap sesuai dengan rakaat asal ya. Kemudian yang membedakan takdim dan takhir adalah di akhirnya ya. Majmu'an ma'al asri jamak takdim ini artinya adalah majmu'an itu dikumpulkan bareng dengan sholat asar secara jamak takdim. Sekarang kita mempelajari untuk sholat jamak takhir. Nah, untuk sholat jamak takhir niatnya seperti ini. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhir lillahi ta'ala ya. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat berbarengan dengan asar ya secara jamak takhir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bacaan niat yang kedua setelah selesai itu usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al dhuhri jam'a takhir lillahi ta'ala ya. Kemudian sholat maghrib jamak takhir dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takhir lillahi ta'ala. Yuk coba kita bareng-bareng. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takhir lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jamak takhir lillahi ta'ala. Anak-anakku, ini adalah niat sholat jamak. Nah, sekarang bagaimana dengan qashar ya? Kalau niat sholat jamak qashar ya, jamak qashar, maka jumlah rakaatnya ada yang diperpendek, khususnya yang jumlah awalnya adalah 4 rakaat. Contohnya ini sholat zuhur jamak takhir serta qashar dengan sholat asar ya. Ini
Ini kita misalkan dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan melaksanakan sholat duhur, maka kita bisa melaksanakan sholat jamak qashar ya. Niatnya seperti ini anak-anak. Sholli fardhu dhuhri qashran. Sholli fardhu dhuhri qashran. Majmu'al ma'al asri jamak taqdim lillahi ta'ala. Artinya saya sholat duhur secara qashar atau 2 rakaat bersama dengan sholat asar atau digabungkan dengan sholat asar secara jamak takdim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian sholat duhur 2 rakaat. Setelah selesai kemudian berdiri terus melafalkan niat usolli fardhul asri qashran majmu'al ma'al dhuhri jamak taqdim lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar secara qashar digabungkan dengan duhur jamak takdim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anakku untuk sholat duhur jamak takdim dan asar. Contoh yang kedua adalah kita melaksanakan sholat maghrib yang jamak takdim dengan sholat isya. Maka niatnya adalah sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'al ma'al isya'i jamak takdim lillahi ta'ala. Di sini tetap falada karena sholat maghrib tidak boleh di qashar. Sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'al ma'al isya'i jamak takdim lillahi ta'ala ya. Kemudian setelah selesai baru sholat isya. Sholli fardhul isya'i majmu'an ma'al maghribi jamak takdim lillahi ta'ala. Saya sholat isya secara qashar digabung atau bersama dengan sholat maghrib jamak takdim karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian sholat jamak takhir yang membedakan adalah di belakangnya. Contohnya adalah sholat duhur jamak takhir dengan asar, berarti dilaksanakan pada waktu asar ya. Maka niatnya sholli fardhu dhuhri qashran majmu'an ma'al asri jamak takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah selesai sholat duhur kita kemudian bangkit untuk sholat asar. Sholli fardhul asri qashran majmu'an ma'al dhuhri jamak takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian sholat maghrib jamak takhir dengan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Niatnya seperti apa? Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'al ma'al isya'i jamak takhir lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i qasr majmu'al ma'al maghribi jamak takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, dari niat-niat yang sudah Pak Guru sampaikan perlu diperhatikan, jika tidak hafal maka cukup diniatkan di dalam hati. Sekali lagi cukup diniatkan di dalam hati ya. Baik, ini adalah kita bahas tentang niat, dan niat itu memang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan segala jenis ibadah, termasuk dalam hal ini adalah sholat ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi yang terakhir kita akan praktek untuk sholat jamak maupun sholat qashar. Baik, untuk praktek kita akan belajar simulasi sebentar saja untuk tampilan video seperti ini. Baik, sekarang adalah sholat jamak takdim qashar dengan sholat zuhur dan asar. Berarti kalau takdim dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, qashar berarti masing-masing 2 rakaat. Berarti teknisnya sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Nah, setelah
ini adalah niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al 'asri jama' taqdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampai selesai. Untuk gerakan dan bacaan pada sholat qashar sama seperti gerakan dan bacaan pada sholat-sholat yang lain. Baik, jadi untuk sholat gerakannya sama dengan sholat yang biasa. Nah, ini anak-anak, setelah selesai itu langsung bangkit. Setelah selesai, kemudian langsung berdiri dan niat untuk melaksanakan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal 'asri qasran majmu'an ma'al dhuhri jama' taqdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Demikian anak-anakku untuk praktek sholat jamak qashar. Nah, insya Allah dari materi yang sudah disampaikan melalui video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak memahami materi sholat, pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Untuk latihan, evaluasi, dan referensi bisa dilihat nanti pada link di bawah. Baik, demikian anak-anakku semuanya untuk materi pada hari ini. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.